Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di channel Jiplak Ilmu. Nah, pada kali ini kita akan memulai playlist baru ya, tentang yang namanya simulator Arduino. Playlist ini sebenarnya untuk melengkapi praktikum dari arsitektur dan organisasi komputer, yang videonya juga sudah di-upload beberapa kali. Oke, jadi fokusnya di sini adalah bagaimana kita belajar pemrograman microcontroller pakai Arduino board ya. Nah, tapi kan nggak mungkin kalau kita itu memprogramnya pakai alat fisik komponen elektronika langsung. Gimana caranya? Nah, jadi mana mungkin teman-teman bisa mengikuti gitu kan. Nah, maka kita akali dengan menggunakan simulator, yang mana simulator ini cara kerjanya tuh mirip dengan komponen aslinya ya. Kita nanti pakai Arduino, dan di simulatornya juga ada Arduino. Di sini kita pakai Tinkercad. Oke, sebelumnya juga bahwa idealnya untuk Arcom itu dia belajarnya tentang pemrograman assembly. Cuma kalau di kurikulum kami assembly itu nggak dimasukin. Entah kenapa ya, dari awal saya bergabung di kampus ini dia nggak membahas assembly untuk Arcom, makanya agak heran juga sebenarnya. Padahal di kampus saya dulu waktu sarjana kita belajarnya assembly, lebih ke microcontroller untuk praktikumnya. Nah, di sini kita pakai Arduino ya. Baik, Tinkercad adalah Arduino dulu ya. Karena alat yang kita gunakan untuk praktikum ini adalah Arduino, nah, kita akan kenalan dulu. Arduino board. Arduino board itu artinya papan. Arduino itu nama ininya, nama produknya ya. Jadi ini adalah papan yang mengandung microcontroller yang bisa kita gunakan untuk pemrograman microcontroller ya, atau ada yang disebut ini adalah embedded system. Kita gunakan ini untuk memahami bagaimana sih sebuah komputer itu komponen-komponennya dirakit ya, karena nanti pakai Arduino ini kita nanti ngerakit, misalnya ada LED, LED ada breadboard, ada jumper nih ya, nanti kita bahas seiring dengan video ini gimana caranya kita bisa mengendalikan lampu LED ya kan, dirakit ke sini, ditaruhnya di sini, kemudian disambungkan ke Arduino, lalu bisa kita kontrol. Nah kan itu sebenarnya mirip dengan komputer ya. Bagaimana sih si monitor komputer ya? Monitor komputer kan ada yang LED ya, monitor LED. Nah, terdiri dari LED kecil gitu kan. Gimana sih bisa bekerja? Dia dihubungkan dengan pengontrolnya, controllernya, ada IC, ada segala macam komponen elektronika di dalamnya. Bagaimana dia dicolok ke CPU VGA kan, dan dia bisa menampilkan gambar gitu. Nah, jadi dengan kita mempelajari Arduino, sebenarnya kita akan dapat gambaran kecil ya dari cara kerja rangkaian komputer yang sangat kompleks. Setidaknya itu dulu dah yang menjadi objektif kita, bahwa dengan kita punya pengalaman merakit rangkaian elektronik di Arduino, kita kebayang tuh, ternyata Arduino aja udah susah gitu ya, apalagi merakit komponen atau unit-unit yang ada di dalam komputer. Nah, itu harapannya seperti itu teman-teman. Harapannya kita bisa memahami kompleksitas komputer dengan mempelajari Arduino. Nah, Arduino ini dia bisa diprogram sama kayak kita bikin coding ini ya, web, desktop, mobile, pakai coding juga, tapi dia pakai C++ bahasanya ya. Dan nama aplikasi untuk ngodingnya adalah Arduino IDE. Kalau web kan biasanya dia misalnya PHP ya, PHP itu biasanya pakai Visual Studio Code, Notepad++, PHP Editor dan segala macam. Nah, kalau Arduino ini dia menggunakan Arduino IDE. Nah, gitu. Bisa nggak selain Arduino IDE? Repot sih, kayaknya bisa, cuma repot ya. Mending pakai yang sudah menjadi bawaan perangkat Arduino itu sendiri.
Oke, kemudian Arduino sebenarnya di Arduino itu nama organisasi ya. Jadi bukan nama produk. Nama produk dari Arduino. Arduino ini punya produk ada Arduino Uno, Nano, Uni. Nanti teman-teman bisa lihatlah ya. Dia Arduino bots, semuanya bot, papan microcontroller lah. Dikembangkan oleh organisasi Arduino oleh sekelompok peneliti awalnya ya yang berasal dari Italia, Massimo Bonzi dan rekan-rekannya di tahun 2005. Jadi ini udah lama sebenarnya, udah 20 tahun lebih ya. Oke, katanya dia open source, makanya banyak Arduino Tier 1 di pasaran itu yang lebih murah ya, yang lebih murah. Tapi kadang-kadang dia nggak kompatibel dengan aplikasi Arduino IDE. Kemudian ada banyak ragamnya untuk produk Arduino ini, tergantung fitur, yang mana fitur itu nanti akan mempengaruhi harga. Semakin banyak fiturnya, semakin banyak harganya. Fiturnya nih contohnya gini, kita biasanya pakai Arduino Uno ya. Nih, kalau dasar itu untuk dasar dia pakai Arduino Uno dulu, Uno One. Jadi ibaratnya kelas pertama gitu ya. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kenapa begitu? Karena produk Arduino ini ada yang besar dan kecil. Ini Arduino Nano nih, ini paling kecil. Sebenarnya ukurannya jauh lebih kecil daripada ini. Ukurannya mungkin kayak jempol saya aja, tapi karena gambar kita ini nggak realistis ya, jadi kelihatan sama besar kurang lebih ya. Yang ini juga sebenarnya kecil, cuma karena gambarnya itu. Nah, jadi Arduino ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, fiturnya juga lumayan lengkap. Dia punya banyak pin digital. Nah, bandingkan dengan Nano, pin digitalnya sangat terbatas ya. Jadi Arduino Uno ini adalah yang biasa digunakan untuk pemula yang mau memulai belajar pemrograman microcontroller atau embedded system. Oke. Sekarang apa kaitannya dengan Tinkercad? Nah, teman-teman, Tinkercad ini adalah aplikasi web atau web app ya. Mungkin kita bisa coba dulu buka di Google, ketik aja Tinkercad. Oh iya, Tinkercad, diklik ini ya. CAD kan Tinker CAD. CAD ini adalah Computer Aided Design. Jadi desain yang dibantu oleh komputer. Nah, ini saya udah login, coba saya logout dulu. Nah, teman-teman untuk pakai ini bagusnya sih teman-teman menyediakan ini ya, email Google, Gmail kan, supaya loginnya gampang ya, dan nggak perlu daftar lagi. Jadi ketika tampil di sini, klik aja login, lalu di sini banyak ini yang pilihan juga. Nah, teman-teman pilih yang personal account aja. Di sini sign in with Google atau Apple atau ada banyak lagi sebenarnya. Facebook juga bisa. Saya pilih sign in with Google. Lalu pilih email yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dashboard. Nah, ini Tinkercad ini adalah simulator yang bisa kita gunakan untuk 3 hal. Satu, bikin desain 3D. Misalnya kita pengen bikin apa gitu ya, mendesain kipas angin, mendesain komponen elektronik, mendesain meja, mendesain apapun yang dia sifatnya 3D ya. Mendesain casing printer, casing apa gitu, bisa ya. Bisa juga digunakan untuk sirkuit atau rangkaian elektronik. Nah, di sini salah satu sirkuit yang bisa diterapkan adalah kita ngodingnya pakai Arduino ya. Ada Arduino dan komponen yang lain juga ya, lengkap di sini. Atau yang ketiga kita menggunakan code blocks. Saya nggak pernah pakai ini, cuma sepertinya ini bisa di coding gitu. Cobalah kita tes aja ya. Jadi ada, coba kita tes. Jadi kita bisa bikin desain 3D ini kan, lalu dikasih animasi di desainnya.
Animasi itu kan dibikin menggunakan coding ya. Misalnya kita bikin animasi Upin Ipin. Nah, ada codingnya kan untuk menggerakkan tangan, mulut, kakinya. Nah, dengan Tinkercad ini bisa bikin desain 3D-nya yang disematkan juga coding animasi. Tapi nggak usah lah ya. Nanti teman-teman coba sendiri aja. Singkatnya, Tinkercad adalah aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai pengganti ya atau simulator dari Arduino, perangkat Arduino. Nah, jadi daripada kita beli perangkat Arduino-nya yang harganya ya mungkin setengah juta ada, 50.000 ada, tergantung kelengkapannya juga sih. Daripada kita beli yang produk ininya, mending kita belajar dulu pakai simulator untuk tahu cara kerjanya, baru nanti kalau udah mahir dan sesuai kebutuhan kita bisa beli. Nah gitu ya, karena kebutuhan kita adalah untuk mempelajarinya dulu. Dan juga kemudahannya bagi teman-teman yang menonton video ini ya, teman-teman bisa ikut belajar merakit komponen elektronik saat video ini teman-teman tonton lalu dipraktikkan di saat yang bersamaan. Nah itu harapannya. Oke, nah ini udah ada penjelasannya ya. Dan jadi dengan adanya Tinkercad kita nggak perlu beli perangkat fisik Arduino yang harganya lumayan. Nah gitu. Oke, lanjut. Teman-teman tadi udah saya kasih tahu cara ini ya, cara menjalankan Tinkercad. Masuk home, login, lalu nanti muncul dashboard. Nah sekarang kita akan coba bikin proyek sederhana dulu ya. Oh ini udah kompleks bukan sederhana. Cara bikin proyek di Arduino, khususnya di ini ya, di Arduino, di Tinkercad untuk Arduino, kita pilih nanti create. Tombol create itu ada di sini. Sini, klik aja, pilih circuit ya. Lalu ditunggu, habis circuit nanti dia akan beralih ke halaman perakitan si Tinkercad-nya. Kemudian ya kita eksplorasi aja apa aja yang ada di dalam Tinkercad berkaitan dengan sirkuit ya. Ini kosong, emang kosong ya, nggak kayak misalnya nggak kayak Word yang ada putih gitu. Ini emang kanvas kosong. Nah jadi di sebelah kanan teman-teman bisa lihat komponen-komponen yang bisa kita gunakan ya. Ada sensor ultrasonik bla bla bla. Nah di sini bisa dipilih nih, set. Nah all berarti semua komponen elektronik yang udah masuk di database-nya Tinkercad. Nah gitu. Oke, ini ada IC teman-teman bisa coba. Tapi bagusnya ya basic aja ya, tampilan basic. Nah ini sekarang kita coba tambahin Arduino ya. Bisa langsung diklik komponennya di sini, klik misalnya set gini, digeser ya, sekali klik lalu geser mouse-nya, klik lagi supaya dia kesimpan. Bisa dihapus, diklik lalu delete. Kemudian teman-teman bisa juga cari di sini Arduino atau nama perangkat yang teman-teman inginkan. Misalnya yang lain, resistor, oke, dan macam-macam ya. Kita coba Arduino dulu. Oke, dia muncul Arduino, diklik saja. Klik lalu taruh ke sini. Nah, ini adalah perangkat Arduino. Ini namanya simulator ya. Simulator adalah sistem, bisa jadi berupa elektronik, bisa berupa perangkat fisik ataupun software ya, aplikasi yang meniru sebagian kecil dari objek yang aslinya. Jadi sebagian kecil, dia nggak detail. Contohnya aja gambar Arduino ini, dia kan cuma ada pin, ada IC. Nah ini ya. Tapi kalau kita lihat yang aslinya nih, nah ini rangkaiannya sangat-sangat jauh lebih kompleks ya daripada yang simulatornya, ya kan teman-teman? Nih, kalau teman-teman bisa lihat komponennya ada lebih banyak lagi ya, ada lebih banyak lagi.
Ya karena itu yang namanya simulator hanya dia nggak detail meniru komponen aslinya, objek aslinya nggak detail. Dia hanya ditampilin yang penting-penting saja. Ya. Nah di sini yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa klik ini, bisa rubah nama dari Arduino-nya, atau kalau kita mau ini, kita bisa putar ya dengan cara tekan tombol R ya. R 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 balik dia seperti semula. Nah, tergantung ini orientasi kita, orientasi yang kita inginkan untuk komponennya. Kita bisa juga zoom, tampilannya bisa digeser, tinggal klik dan tahan di area kosong, geser mouse-nya kayak gini ya kan. Bisa zoom in dengan cara tuh scroll ke atas, scroll ke bawah, scroll ke atas ke bawah. Nah tergantung, dia akan ngezoom ke titik mouse-nya ya. Atau kalau pakai touchpad tuh kayak gini, set untuk zoom in, memperbesar, kayak gini untuk zoom out, memperkecil ya. Paham ya? Nah itu teman-teman, sangat berguna untuk memahami Arduino ketika kita belum punya perangkat fisiknya ya. Tinkercad ini sangat berguna. Lalu apalagi yang bisa kita coba? Kita bisa coba tambahin komponen lain, misalnya breadboard. Breadboard nih. Kenapa disebut breadboard? Karena dia ada pori-pori ya. Bread itu roti ya. Coba ada nggak penjelasannya? Nah ini breadboard, papan roti. Kenapa? Karena dia ada pori-porinya gitu ya. Nah kita bisa tambah breadboard di sini. Nanti saya jelasin kegunaan breadboard ya. Cari dulu breadboard. Ada 3 jenis biasanya. Ada yang small, breadboard biasa, breadboard mini. Kalau yang kayak gini dia small ya, kecil. Berarti kita coba yang kecil aja dulu. Klik, taruh di sini. Nah gitu. Breadboard adalah tempat kita menaruh komponen-komponen elektronika. Contohnya LED. Kita bisa taruh LED di sini. Ini kalau saya punya breadboard asli ya. Kalau dicolok langsung ke Arduino dia repot teman-teman. Karena lubang dari Arduino itu dia terbatas. Mending ke breadboard. Misalnya gini, ini LED, ini breadboard. Nah, saya bisa colokin. Nah, begitu ya. Jadi breadboard ini semacam wadah kita menaruh komponen-komponen yang nanti kita program menggunakan microcontroller Arduino ya. Oke. Dia cara kerjanya adalah seperti ini. Punya 4 segmen. Breadboard tuh ada 4 segmen. Segmen 1 yang atas, 2 yang tengah ini ya, 3 dan 4 yang bawah. Segmen 1 dan segmen 4 dia terhubung secara horizontal ya. Nah nih coba arahkan mouse ke sini. Nah itu kan bulat-bulat menyamping nih ya. Nah ini artinya bukan pin ya, anggap aja pin ya. Pin-pin tersebut dia terhubung, pin 1 terhubung dengan pin 2, 3, 4 sampai seterusnya, sampai yang paling akhir dia terhubung seperti itu. Tapi dia nggak terhubung dengan pin yang bawah ini. Nah yang bawah ini terhubung dengan pin sampingnya gitu. Nah gitu ya. Nanti ini akan memudahkan ketika kita perlu menggunakan satu jalur ya, satu jalur. Misalnya nanti GND di Arduino kan cuma ada 3 ya, lalu kita pengen nambah 10 LED nanti. Gimana caranya supaya GND nya bisa dipasang 10 LED? Ya satu-satunya cara ya diakalin. Nanti teman-teman bakal tahu ya. Diakalin dengan cara nih dihubungkan ke sini GND nya. Jadi cukup satu GND, teman-teman nanti bisa colokin 10 atau lebih LED ya. Oke. Lalu segmen 2 dia berbeda dengan segmen 1. Segmen 1 dan 4 kan dia terhubung secara secara horizontal. Kalau segmen 2 3 ini dia secara horizontal, secara vertikal ya terhubungnya. Ini yang ini. Tapi yang ini enggak terhubung dengan segmen 3 ini. Nah, dan dia yang sebelah sini enggak terhubung dengan yang sampingnya. Nah, dia terhubungnya secara vertikal aja. Kayak gitu ya.
Kenapa ada segmen 2 dan 3? Nah, karena gini, karena segmen di 2 dan 3 ini di tengah-tengahnya biasanya digunakan untuk menaruh IC. Nah, coba kita cari IC. Ya, IC logic mungkin ya. Quad 6. Nah, terserah lah, pilih aja yang ini. Nah, dia biasanya ditaruh di sini. Nah, jadi IC itu bisa ditaruh di sini sehingga kaki-kakinya ya bisa kita hubungkan lewat breadboard ke Arduino. Nah, begitu teman-teman. Ya. Nah, paham ya. Nah, ini kegunaan dari si segmen 2 dan 3. Ada maksudnya, bukan didesain tanpa adanya alasan gitu. Oke, ini adalah breadboard. Sekarang kita kenalan lagi dengan komponen lain yaitu LED. Nah, ini LED ya. Singkatan dari Light Emitting Diode. Nah, ini ya. Nih. Light itu artinya cahaya. Emitting artinya memancarkan. Diode artinya dioda. Dioda yang memancarkan cahaya. Oke. Nah, ini mirip ya. Tapi kalau dilihat baik-baik, LED tuh punya kaki panjang dan pendek. Panjang ini kaki positif, pendek kaki negatif. Kalau di capnya, ini kepalanya, kaki negatif tuh di sini dia agak ini lurus ya. Kalau yang kaki panjang atau positif dia bundar sempurna. Kalau yang negatif dia lurus seperti ini. Nah, nih. Gunanya apa? Supaya kita nggak kebalik ya. Misalkan kakinya kita potong sama panjang. Lalu gimana cara nyari positif negatifnya? Kalau kita langsung sambung ke jumper atau tegangan positif negatif, kebalik bisa jadi kebakar dia. Ya, kebakar si LED-nya. Nah, jadi cerdiknya orang yang bikin LED ini dia bikin semacam nih, macam garis lurus, bukan garis lurus ya. Dia lurusin di bagian capnya ini sebagai tanda bahwa ini adalah sambungan untuk kutub negatif ya. Nah, LED itu simbolnya seperti ini. Ini simbol dioda ya. Simbol dioda. Set. Nah, ini kan ada garis ini. Nah, gitu. Lalu ada panah 2 ini. Panah 2 ini menandakan bahwa ini dioda bisa menghasilkan cahaya ya. Kaki yang ini positif, kaki yang ini negatif. Apa ininya? Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika teman-teman sebentar, ketika ketika kita mengalirkan arus listrik ya, ini kan negatif, ini positif, ini dioda panahnya. Kalau teman-teman pernah belajar elektronika dulu, SD, SMP, SMA, siapa tahu ada ya. Kalau di saya ada di SMA, SMP juga ada. Tapi mungkin karena beda kurikulum kita bisa jadi kalian nggak belajar. Nah, jadi kalau arus listrik, nih ya, arus listrik dialirkan dari negatif ke positif. Nih. Maka arus listriknya akan ditahan oleh si dioda ya. Itu sifat dioda ya. LED ini salah satu jenis dioda. Karena ada dioda yang selain LED dia nggak bisa ngasilin cahaya lah gitu ya. Nah, jadi dioda itu sifatnya dia akan menahan arus listrik. Gak boleh lewat nih arus listrik kalau arah arusnya dari negatif ke positif. Tapi kalau arah arusnya itu, ini saya X ya. Kalau arah arusnya kita masukin dari positif ke negatif, maka di sini arus listrik akan mengalir. Nah, itu. Nah, gitu ya. Itu cara kerja dioda, teman-teman. Makanya nanti kalau teman-teman salah pasang salah pasang jalur positif negatifnya di dioda, nanti ya bisa dipraktikin. Dia nggak akan nyala ya. Nggak akan nyala karena tadi dia akan nahan arus listrik, teman-teman. Kalau dipaksa gimana? Misalnya tegangannya digedein, meledak ininya. Meledak, tapi nggak meledak cuar gitu, nggak, dia cuma ces gitu, muncul asap. Bisa dilihat di ini ya, di YouTube ya kalau mau simulasi. Oke. LED ya tadi ya, mari kita cari LED.
LED. Nah, ini klik, ada 2 LED ya, kita pilih yang biasa. Sekarang teman-teman coba taruh di sini aja. Nah, set di sini. Kita artinya hubungkan kaki LED kiri yang negatif ya, LED kiri ke salah satu pori-pori ini. Apakah mesti di sini? Enggak, dia boleh di sini, di sini, di sini. Tapi kalau saya taruh di sini akan susah, nanti saya kasih jumpernya, soalnya nanti teman-teman agak ini, gambarnya akan ketimpa oleh ini. Misalkan saya kasih jumper ke sini ya. Nah, kan dia ketimpa oleh kepala dari LED-nya. Nah, gitu. Jadi biasanya saya taruh di sini aja. Gitu ya. Supaya nanti saya kasih jumper set misalnya gini, set set set. Nah, ini gampang, nggak ke ini, nggak ke timpa oleh si LED-nya. Oke, ini LED. Teman-teman bisa lakuin apa untuk LED? Nah, coba. Ini bisa dirubah warna ya. Sekali lagi. Oh, dia harus taruh di sini kalau merubah warna. Enggak. Oke, yang ini error loading ya. Jadi kita harus tambah 1 LED lagi untuk memicu coding ini, tampilan ini muncul. Oke. LED ini bisa dirubah warnanya dengan cara ini. Klik LED-nya, lalu dari informasi yang muncul ini, dari jendela ini kita pilih warna yang diinginkan, misalnya hijau, green, yellow, kuning, orange ya, jingga ya, blue, biru, red, dan white. Nah, teman-teman bisa coba ya. Sementara saya pengen di sini warna green dulu ya. Taruh tadi di sini. Nah, ini dihapus dulu. Oke, nah itu teman-teman. Ya, bisa ya. Oke. Lalu kita sekarang sudah punya 1, 2, 3 komponen. Terakhir itu ada komponen jumper ya. Jumper nih, ini jumper. Jumper itu apa? Jumper adalah, ada ya di sini ya, jumper wire nama lengkapnya. Jumper tuh lompat ya, jumper pelompat, kabel pelompat. Apa yang dilompatinnya? Apakah komponennya nanti melompat dari sini? Enggak, yang lompat tuh nanti arus atau tegangan listrik ya, dari sini ke kabel, lalu bisa diarahkan ke komponen lain. Seakan-akan dari sini ya, sinyal listrik tuh meloncat ke sini kan. Nah, itu yang bikin istilahnya namanya disebut jumper ya, dia melompatkan sinyal atau arus listrik. Oke, jumper ini ada beberapa jenis, 3 ya biasanya. Male to male, male to jantan bahasa Inggris. Kenapa jantan ya? Karena ada pinnya nih, ada pinnya. Kalau satu lagi male to female, male itu berarti satu ujungnya itu ada pin, yang satu tuh berlubang ya. Female betina. Ada yang betina-betina, female to female, berarti dua ujungnya itu yang berlubang ya. Apa gunanya? Gunanya adalah kita bisa sambung yang male dan female, female dan male ya, untuk menghasilkan jumper yang lebih panjang. Nah gitu. Nah, jadi kalau komponen kita itu jauh letaknya, jumpernya nggak cukup ya, ya udah sambung aja ya, sambung gitu. Nah, ini male to female, yang ini female to male. Nah, itu teman-teman, ada 4 komponen yang kita sudah kenali. Sekarang mari kita bikin project dasar. Nah, nih pemrograman LED dasar. Buatlah rangkaian LED seperti ini ya, sederhana, menggunakan Tinkercad sesuai gambar. Nah, posisi LED-nya boleh dimanapun ya. Tambahkan kode program yang ini ya, kode program ini, lalu simulasikan supaya dia bisa berjalan programnya. Oke, di sini kita punya LED. Kalau yang di slide itu warna merah ya, yang kita biarin, teman-teman mau warna apapun terserah. Nah, cara nambah jumpernya gimana? Klik salah satu pin yang ada di breadboard yang terhubung dengan kaki negatif LED ya. Kaki negatif LED itu selalu ke GND. Oh ya, lupa saya. GND adalah, teman-teman ya, baterai itu pernah lihat ya, baterai misalnya baterai AAA. Nih baterai ya. Nah, ini ya,
Nah, baterai itu yang ini yang ada kepalanya itu dia kutub positif, yang ini kutub negatif. Misalnya remote, teman-teman salah pasang kebalik ya, kebalik masang kutubnya itu remote nggak jalan ya. Nah, gitu. Jadi positif negatif itu harus diperhatikan. Nah, positif negatif kalau di di Android di Arduino itu disebut sebagai GND, singkatan dari ground. Ground ya. Ground itu tanah ya. Tanah itu negatif. Dia menyimpan muatan negatif, kira-kira gitu, teman-teman. Kalau yang positif itu VCC sebutannya. Jadi ini ground ya, GROUND. Sulit tulis di sini, sulit. Atau GND. Nah, GND tulisannya. Kalau yang ini VCC, salah. Ini GND. Yang ini VCC. Positif tuh VCC, negatif tuh GND, teman-teman. Nah, itu. Oke. Nah, ini ya. V ini berarti VCC, tapi untuk input, tegangan input, V itu voltage atau tegangan in to input, tegangan input. Jadi kita bisa menyalakan Arduino dengan mencolokkan positif baterai ke sini. Misalnya kita cari di sini baterai ya. Baterai, nah ini ya baterai 9 volt. Nah ya, ini kan. Kita mau ngidupinnya ke sini, set. Kita bisa hidupin Arduino-nya ke sini. Lalu kita masukin lagi satu ke GND. Begitu bisa. Ya nanti bisa hidup ya. Kayak gitu, teman-teman. Saya lupa sih caranya. In ya, atau kita colokin di sini. Nah, jadi VIN itu digunakan untuk jalur sumber tegangan ke Arduino. Oke, nah GND negatif dari LED akan selalu ke GND Arduino ya. Cara nambahin jumpernya, ini karena nggak ada kabel ya, kita gambar. Caranya pilih salah satu pin di sini, set, diklik ya, diklik lalu geser ke atas lurus ya, kira-kira aja. Nah, sampai sini diklik lagi, geser kiri, sejajarkan mouse kita dengan GND sampai sini, klik lalu ke pin GND, klik. Nah, gitu. Misalnya mencong, nah ini bisa digeser-geser. Nah, biar siku gitu, biar rapi ya. GND selalu berwarna hitam biasanya kalau dalam elektronika. Jadi bisa dirubah warna jumper kita kayak gini. Tuh. Mau jadi merah, mau jadi yellow. Nah, tapi kalau GND selalu hitam ya. Oke, sebelahnya kita tadi bikin rangkaiannya ini, sebelahnya yang kaki positif. Kaki positif tuh biar kaki positif tuh adalah kaki yang kita masukin ke pin digital ya. Pin digital di Arduino tuh nih, ini pin digital, ini pin analog ya, ini power. Pin digital itu digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan sensor atau aktuator komponen digital ya. Kalau ini analog, komponen digital tuh contohnya apa? Contohnya nih, selain LED ada nih sinar sensor ultrasonik, atau sensor cahaya, atau sensor apa lagi, sensor gerak gitu ya, ada atau servo ya, yang cara kerjanya dia digital. Kalau yang analog cari aja nanti di internet ya, sensor analog untuk Arduino gitu ada ya. Oke, berarti kita dan biasanya disambungkan ke kiri ya, karena kan satu di kiri, 2, 3, 4. Sayangnya ini kebalik. Jadi kebiasaan, jadi pin digital itu dia mulainya dari sini. Bisa kita balik sih, di rotate tadi kan, tapi nggak usah lah. Dia ada 14 pin mulai dari indeks 0 sampai 13 ya, bisa kita pakai. Berarti bisa menghubungkan berapa tuh, 14 LED ya.
Klik di sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah, kalau nggak rapi, rapiin aja supaya enak dilihat. Klik lagi ini, sesuaikan dengan warnanya, warna hijau. Nah, begitu teman-teman. Lalu di sini rangkaiannya selesai dan bisa kita tambahkan codingnya ya. Cara ngodingnya teman-teman bisa klik di sini code. Nih. Yang mana? Di sini. Klik di sini lagi. Nah, ini adalah mode pemrogramannya. Dia bisa pakai blok tuh yang ini, teman-teman. Atau bisa pakai teks atau gabungan keduanya. Saya pakai teks biasanya. Karena blok itu buat amatir. Oke, ini codingnya seperti ini ya. Kita hapus dulu bagian-bagian yang tidak perlu. Nih, dia pakai C++ kan. Yang ini dulu dah. Hapus, terus yang ini juga hapus. Nah, gitu. Kosong ya. Jadi ada dua fungsi ini. Fungsi setup, void setup, dan void loop. Loop itu berarti dia dijalankan berulang-ulang. Mulai dari instruksi atasnya satu. Di sini instruksi 1, 2, 3, 4, seterusnya ya. Setelah instruksi terakhir dijalankan, dia balik lagi ke instruksi pertama ya, gitu. Diulang terus, makanya disebut loop atau putaran ya. Oke. Ketika kita pengen ngoding Arduino ya, kita harus menentukan dulu di sini pin apa yang digunakan. Pin apa? Pin berapa? Dari 0 sampai 13, pin berapa yang kita pakai? 13. Nah, kita tentukan di sini menggunakan instruksi pin mode pin gitu. Tulisannya harus persis ya. Pin huruf kecil, mode M-nya huruf besar, sisanya kecil, dalam kurung, nomor pin yang digunakan 13. Sebagai apa? Dua pilihan, output atau input. Ketika kita menyalakan LED berarti itu output. Maka ketik di sini output. Kalau kita menerima sinyal dari sensor berarti itu input. Nah, gitu aja ya. Titik koma. Harus diakhiri titik koma. Oke, ini masih belum bisa apa-apa sampai sini ya. Kita harus tambahin coding lagi. Di sini kita akan tambahin coding untuk menyalakan LED. Nah, jadi kita menghidupkan LED-nya, lampu ya, nggak lagi colok cabut, tapi pakai coding ya. Apa coding yang dipakai? Yaitu digital write. Kenapa digital? Ya karena tadi kita pakai pin digital kan. Digital write. Write-nya tulisannya W-nya besar dalam kurung. Pin berapa yang mau diaktifkan atau diberi nilai? 13 kan tadi. Nah, koma. Nilainya cuma 2. Low, enggak, low itu rendah, tegangannya rendah atau enggak dikasih tegangan, mati ya, padam. Kalau high itu berarti nyala. Nah, kita pengen menyalakan berarti high. Itu high atau tinggi ya. Titik koma. Lalu teman-teman bisa jalankan ini. Start simulation dan lihat di sini hasilnya. LED-nya akan nyala. Dengan simbol Arduino terbakar. Nah, nanti jelasin ya. Yang jelas di sini kita udah paham fungsi dari coding ini adalah seperti itu dan terbukti bisa menyalakan LED. Oke, sekarang kita coba perbaiki ini. Kenapa dia kebakar? Sebenarnya yang kebakar bukan Arduino tapi LED-nya nanti, karena arus listrik yang mengalir ke LED ini terlalu besar ya. Terlalu besar, 1 ampere terlalu besar, 100 mili juga terlalu besar. Dia hanya ini 4,7 mili ampere. Oh, gede sekali ya. Karena kalau kata di situ maksimum berapa tuh? Maksimum arus yang direkomendasikan adalah 20 mili ampere. Nah, maka kita harus batasi ya. Batasi arusnya dengan cara apa? Dengan cara menambahkan komponen resistor namanya. Oke. Untuk menambahkan resistor atau mau mengubah coding ini, teman-teman harus stop dulu simulation. Kalau enggak bisa dirubah. Oke, kita masuk ke tampilan ini. Nah, ini ada resistor. Klik. Lalu teman-teman taruh dulu di sini. Nah, kita ubah nilai resistansinya. Ini 1 kilo ohm. Itu kegedean ya. Nanti cahayanya redup ya.
yang sedang itu 100 ohm. 100 ohm ya. Karena ini kilo berarti 100.000 ohm nanti. Nah, rubah aja satunya menjadi ohm. Tahu ya ohm ya? Nggak tahu ya ohm. Nah gini, satuan hambatan dalam elektronika ya. Nah gitu. Biasanya dulu saya belajar ini tuh di fisika teman-teman. Nggak tahu di kalian tuh apakah belajar ini. Tapi rata-rata mahasiswa yang saya tanya kayaknya nggak belajar katanya ya, karena kurikulumnya udah beda. Oke, 100 ohm, nanti kode warnanya juga beda ya, akan berubah sendiri otomatis. Lalu kita putar. Nah, ini bisa kita hapus dulu lah jumpernya. Set. Kita hapus dulu yang ini. Nah, gini. Nggak usah Ctrl Z. Ctrl Z nya negatif nggak usah. Ini kita putar R, R, R. Nah, gitu. Kita sambung, kita taruh di sini. Nah, kaki kiri dari resistor nyambung ke kaki kanan dari LED ya, kayak gini. Nah, gitu itu ya, ini sejalur dengan kaki kiri, kaki kanan LED ya. Lalu kita sambungkan ini ke pin 13. Set set. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi dia begitu caranya. Nah, sekarang kita start simulation. Maka ini nggak akan lagi terjadi ledakan, sebab arusnya sudah sesuai dengan tegangan arus maksimum yang diperbolehkan untuk LED ya. Nah ini, nah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa bikinnya ya, mudah kok ya. Oke, mari kita coba coding lain. Ini kan tadi high, coba kita tambahin low ya. Bisa nggak kita bikin lampunya berkedip? Coba kita copy aja nih, low, ganti ya. Kita start simulation. Apa yang terjadi? Apakah dia berkedip? Enggak ya, dia nyala tuh. Padahal kita codingnya low high high low high low high low. Nah, kenapa dia nyala terus? Sebenarnya dia tuh berkedip cuma dalam kecepatan yang tinggi ya. Kan kecepatan mikrokontrolernya berapa tuh? 100 sekian kilohertz ya, 120 berapa kilohertz gitu, saya agak lupa. 120.000 kali dalam 1 detik. Wah, berarti kedipannya nggak akan kelihatan oleh mata ya. Teman-teman kalau dengar istilah apa ya, FPS ya, misalnya di video itu mata kita bisa melihat potongan-potongan video yang apa ya, FPS-nya kurang dari 30 ya. Kalau misalnya FPS-nya kurang dari 30, maka kita bisa melihat patah-patah itu videonya ya kan. Tapi kalau dia di atas 30, makin besar ininya FPS-nya, maka videonya akan makin mulus kan gitu. Nah gitu ya. Inilah yang menyebabkan LED kita ini kelihatan nyala padahal dia berkedip dengan kecepatan yang sangat tinggi. Supaya kedipannya itu kelihatan, maka kita harus batasi ya. Kita kasih di sini delay. Nah ya, delay misalkan setengah detik tuh 500 milisecond. Nah, ketika dia nyala itu selama setengah detik, ketika dia mati selama setengah detik. Tuh gitu ya. Tuh, maka kedipannya akan terlihat jelas. Semakin kecil delaynya, maka semakin cepat kedipannya. Coba kita buktikan ya. Contoh lagi, kita buktikan 100. Nah nih, tuh gitu ya. Ini 100 mili kan kelihatan banget ya ininya. Coba kita ke 50 milisecond. Biasanya tuh udah kelihatan nyala terus tuh karena kedipannya terlalu cepat ya. 50 milisecond tuh udah mata kita tuh melihatnya kayak ini tuh ya, kayak nggak berkedip ya, kayak nggak mati-mati gitu. Nah itu efek dari delay teman-teman.
kecepatan cahayanya itu, kedipannya itu. Kalau terlalu cepat maka mata kita menganggap dia hidup terus. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti. Selanjutnya kita akan bikin rangkaian yang sedikit lebih kompleks ya. Nah nih kita tambahin, ini 10 ya, kita tambahin jadi 5 aja lah LED-nya. Dan saya nggak mau pakai ini, saya nggak mau pakai resistor, biarin aja dia meledak. Oke. Nah gitu, kita tambahin warna yang berbeda ya. Sini hijau, kuning, sini lagi apa tuh, kuning, orange, pokoknya kita tambahin warna yang berbeda. Biru, merah dan putih ya. Oh jadi 6 ya, 6 putih. Nah lalu gimana cara kita nyambungin groundnya ya? GND nya kan cuma ada 3. Nah diakalin teman-teman, sama kayak orang bikin komputer juga, dia banyak ini ya, banyak triknya ya. GND nya cuma 1 tapi bisa menghidupkan banyak komponen kan ya, diakalin. Caranya bukan satu GND dipasang satu LED, enggak, tapi begini, GND nya hubungkan ke sini, ke jalur negatif dari breadboard ini ya, set ini ya, yang itu ubah jadi hitam. Kayaknya saya salah lah. Kayaknya kita bisa pakai LED ya, pakai resistor. Coba saya hapus dulu lah. Ini saya blok, tekan klik, lalu untuk menambahkan bloknya tekan shift, masih ditekan ya, tekan klik, tekan klik, tekan klik, tekan klik, tekan klik. Nah gitu, saya pindahin dulu ke sini, lalu yang ininya saya rotate R R R R R R. Nah gitu, lalu ini bisa diblok nggak ya? Oh nggak bisa. Saya tekan lagi, shift 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 klik, shift klik, lalu ke sini. Nah ini yang saya perlukan, ini sambung ke GND. Nah gitu ya, set, rapikan. Nah supaya nggak meledak LED-nya, kita tambahin resistor ya, resistor. Nah ke sini, nah ke sini, set, gantiinnya menjadi ohm dan 100. Nah gitu, dan kita bisa copy, klik ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah gitu, klik Ctrl V lagi. Nah sejajarkan dengan kaki kiri setiap LED ya, Ctrl V lagi, klik lagi, Ctrl V lagi, klik lagi, Ctrl V lagi, klik lagi. Nah dengan begini kaki kiri dari LED-nya tersambung ke negatif ya, ke GND. Nah itu triknya ya. Nah gimana untuk kaki yang ini? Nah yang ini mau nggak mau ke pin 13, 12 dan seterusnya. Udah kita sambungin, klik dan tahan seperti ini. Ini ke 13. Nah ini hijau ya, kasih warna dia sesuai warna LED-nya. Ini sini. Nah kita rapiin aja, bikin kayak sirkuit gitu ya. Yellow, rapiin. Nah gitu, ini orange, pelan-pelan aja ya, karena memang di awal-awal tuh agak ini, kita masih merangkaknya, merayap ya. 10. Oke, kemudian di sini warna biru, dan yang ini warna merah. Kemudian di sini ganti merah, lalu yang ini putih ya, lalu ke sini dan ke sini. Nah, oke, warna apa tadi, putih. Nah begini teman-teman, inilah ya,
bikin seestetik mungkin ya. Ini udah mirip kayak sirkuit sirkuit di motherboard ya. Oke, lalu apa yang kita lakukan? Kita coding. Saya pengen bikin animasi lampu ini kayak lampu seri ini ya, waktu bulan puasa atau apa itu ya, seri. Saya pengen lampunya nyala dari kiri ke kanan, nyala 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 gitu. Lalu dari sini mati 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 mati, nyala nyala nyala, dan begitu seterusnya ya. Caranya berarti pertama kita bikin dulu nih pin mode-nya. It's paste paste paste. Ada berapa lampu? Oh, ada 6. 1 2. Nah, 12 11 sesuai ini ya, sesuai pinnya. Oke, lalu 8. Lalu gimana? Ya udah, ketika 13H ini kita hapus dulu lah ya, 13 ya. Nah, copy ini, kasih delay lah ya. Ketika 13 nyala, kasih delay dulu, baru lampu berikutnya nyala. Nah, kira-kira gitu. Baru 12, baru 11, baru 10, baru berapa? 9 dan 8. Ya, intinya teman-teman pakai logika lah, pakai algoritma ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, begitu. Coba kita tes. Start simulation. Nah, gitu dia. Supaya dia padam gimana? Supaya dia padam, yaudah copy yang ini daripada kita ini ya capek-capek bikin. Stop. Oke, paste. Ini low. Saya blok, klik 2 kali, copy, paste, 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 paste. Lalu start simulation. Nah, gitu teman-teman. Ya. Untuk animasinya ya terserah kita, sesuai selera kita. Coba aja dieksplor kemungkinannya ya. Bayangin aja teman-teman mau yang bagaimana efeknya. Mau dari sini ke sini lalu matinya dari sini juga, atau matinya dari kanan malahan bisa. Atau hidup matinya itu yang ganjil genap bisa ya. Atau kedip-kedip gitu bisa diatur semua. Asalkan teman-teman bisa memecahkan alur logika di balik efek yang diinginkan tadi. Jadi pada akhirnya itu adalah bergantung pada algoritma ya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Oh ya, lalu di sini terakhir kita kasih nama ya. Nah, di sini klik 2 kali namanya, lalu di blok atau boleh langsung dihapus ya, backspace. Kasih di sini pemrograman lab 1. Nah, gitu. Enter. Nanti dia akan berubah dengan sendiri. Lalu ketika kita balik ke Tinkercad, klik di sini aja. Nah, itu. Proyek kita akan dengan sendirinya tersimpan. Tuh ya. Kita bisa edit atau kita lihat hasilnya dengan cara Tinker This. Dan codingnya tetap akan tersimpan. Nah, itu ya. Bisa kita run lagi. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi dengan selesainya rangkaian kita ini, video ini juga selesai ya. Harapan saya ya bisa bermanfaat dan membuka wawasan lagi buat teman-teman. Dan siapa tahu bisa memberikan ini ya, semacam ide gitu buat teman-teman, memacu hobi atau memacu keingintahuannya semakin dalam tentang microcontroller Arduino ya. Nah, di ini aja, kalau mau lebih mahir ya dicoba terus diekspor sendiri. Toh ini juga nggak bakal meledak ya meskipun salah rangkaian, karena ini cuma simulator ya. Beda kalau kita pakai komponen aslinya nih, salah-salah bisa meledak dan rusak dan uang pun melayang gitu ya. Tapi kalau ini nggak masalah, dan bisa kita hapus juga kalau memang dia error gitu ya. Nah, itu teman-teman, menarik ya. Kalau bagi saya sih ini menarik.
Mudah-mudahan bisa sering bikin video ini sih ya. Cuma waktunya kayaknya padat sekali jadwal saya nih. Teman-teman boleh juga request kalau mau mempelajari rangkaian lain. Nanti kita akan coba bikinnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.